materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Bagaimana, sudah berdoa apa belum bangun tidur? Semoga sudah ya, kita selalu bersyukur. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan materi dengan tema dahsyatnya keutamaan bersyukur. Karena kita perlu dalam hidup kita perlu bersyukur. Banyak hal yang akan kita temui sepanjang hari ini. Sekecil apapun yang kita terima, baik kita sadari maupun tidak, kita seharusnya atau sebaiknya kita bersyukur. Apa sih tujuannya dari bersyukur? Coba kita lihat ya. Tujuan dari bersyukur dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Kemudian, apa sih manfaat dari bersyukur? Ternyata dari kita bersyukur ada manfaatnya, yaitu antara lain yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Ternyata kalau kita bersyukur, kita mendapatkan suatu keuntungan. Contoh, bangun tidur tadi malam kita dapat tidur dengan nyenyak. Kemudian pagi kita bisa melek, kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas. Itu suatu keuntungan. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu hidup dalam kebahagiaan. Usahakan dalam satu hari itu kita selalu bangun tidur, kita selalu bersukacita atau bahagia. Jangan berpikir yang tidak bangun tidur. Bangun tidur, begitu kita melek, begitu kita bahagia, kita selalu bahagia. Kemudian yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Ternyata kalau kita bersyukur, begitu bangun tidur kita bersyukur, ternyata kita mempunyai kewibawaan di mata orang lain. Karena dalam satu hari itu kita selalu akan berjumpa dengan beberapa orang. Baik di tempat kita, di rumah, di luar, kita selalu bertemu dengan orang lain. Kemudian yang keempat, terlihat lebih rupawan. Jika kita bersyukur, Tuhan selalu ada bersama kita. Kita dilihat adalah rupawan. Contoh, cantik, ganteng. Itu kita dilihat rupawan dari orang yang kita jumpai sepanjang hari itu. Kemudian yang kelima, awet muda dan umur panjang. Ternyata dari kita bersyukur, kita kelihatan awet muda dan panjang umur. Kemudian selanjutnya, akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Ternyata kalau kita tidak bersyukur, ada ancamannya. Yang pertama, hidup menderita. Karena kita apa? Karena kita selalu cemberut, selalu berpikir negatif kepada orang, baik yang kita jumpai maupun yang tidak. Apa sih hidup menderita itu? Hidup rasanya selalu menjadi beban. Ini dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Jadinya kita mempunyai sifat iri kepada orang lain. Beban kitalah yang terbanyak. Beban kitalah yang paling banyak di antara orang. Orang punya ini, orang punya itu, kita merasa iri. Kemudian yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Kenapa dibilang sial hidup kita? Apa yang kita buat
kok tidak beruntung, apa yang kita buat tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri atau pesimis, dan pada orang lain buruk sangka. Itu seperti tadi yang Bu Guru katakan adalah kita selalu berpikir negatif. Orang lain itu selalu lebih rendah, lebih jelek, lebih tidak beruntung daripada kita. Kita selalu berpikir negatif. Seharusnya yang baik itu kita harus selalu berpikir positif, tidak usah iri kepada orang lain. Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Ternyata kalau kita tidak pernah bersyukur, kita berpikir negatif, contoh kita marah-marah, kita sakit hati, kita iri, kita jengkel kepada orang lain, itu ternyata mengakibatkan suatu penyakit. Penyakitnya itu mungkin sesak napas, bisa bahkan yang lebih parah lagi bisa stroke. Karena sekarang penyakit itu tidak memandang umur. Mau umurnya sudah lanjut usia atau lansia, mau dewasa, mau remaja, mau anak-anak, pasti terkena penyakit tersebut. Yang keempat, diakhiri disiksa oleh Tuhan. Tuhan itu sementara, sekarang ini bukan sementara, Tuhan itu selalu baik. Kita berbuat apapun Tuhan selalu mengampuni. Kita marah itu karena iblis. Iblis yang mengganggu kita supaya kita marah. Karena kita tidak selamanya akan hidup. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan alias meninggal. Itu kita akan mendapatkan hukuman di sana, yaitu masuk di neraka. Anak-anak mau ndak masuk neraka? Kalau mau ke surga, berbuatlah yang baik, selalu bersyukur. Sekecil apapun yang kita peroleh sepanjang hari ini, kita guru harapkan, kita harapkan semua adalah bersyukur. Kemudian Bu Guru lanjutkan sebab-sebab kurang bersyukur. Yang pertama, lalai dari nikmatnya Tuhan. Ternyata kalau kita kurang bersyukur, ternyata kurangnya kita bersyukur itu karena lalai dari nikmatnya Tuhan. Kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu selalu ada. Kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan pemberian Tuhan. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai dengan dirinya. Contoh, dalam satu hari, itu hal yang sepele, bangun tidur, itu siapa yang memberikan itu? Tuhan. Kita memberikan, kita bisa melek, kita bisa berbicara, kita bisa napas, tapi kita lupa untuk bersyukur. Itu hal yang kecil. Kemudian yang dikatakan hal yang besar, kita mendapatkan sesuatu, misalnya contoh, kalian sudah belajar tadi malam, kemudian ulangan, mendapatkan nilai yang baik, itu karena pendampingan Tuhan. Kemudian yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Tidak menyadari berapa besarnya, berapa keuntungannya sih, berapa nikmatnya sih yang kita dapatkan dari pendampingan atau pemberian Tuhan. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Dia tidak tahu keuntungan dari nikmatnya bersyukur, sehingga dia merasa dirinya bodoh. Tetapi
kita semua, terutama anak-anak, Bu Guru, tidak ada yang bodoh. Yang sekarang ini yang ada adalah malas. Bagaimana sih caranya menghilangkan rasa malas? Supaya kita bisa menikmati pemberian Tuhan. Yang pertama, kita harus punya target untuk menghilangkan rasa malas. Apa sih target kita supaya kita tidak malas? Apa sih tujuan kita? Sekarang kalau kalian misalnya targetnya kalian apa yang paling dekat supaya mendapatkan nilai yang baik, saya harus berarti mengumpulkan nilai. Kemudian kalau saya tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, yang kedua, apa yang saya dapatkan kalau saya tidak mengumpulkan tugas? Yang kedua, saya mendapatkan hukuman. Hukumannya itu berupa apa? Teguran dari Bapak Ibu guru. Selain teguran, kalian tidak mendapatkan nilai. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau sekalian sudah mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugas, kemudian kalian diberi pujian oleh Bapak Ibu guru, kemudian yang terakhir yaitu kalian mendapatkan pujian atau reward dari Bapak Ibu guru, mendapatkan nilai yang bagus. Itu untuk menghilangkan rasa malas. Tidak ada yang bodoh, yang ada sekarang ini adalah malas. Untuk itu apalagi kalian itu sekarang itu belajarnya di rumah melalui online atau daring. Harapannya Bu Guru, tolong begitu kalian mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru, dan jika ada tugas, segera diselesaikan tugasnya itu, kemudian dikirim atau dikumpulkan tugas itu supaya dapat diproses oleh Bapak Ibu guru. Kalian harus semangat walaupun belajar dari rumah. Itu tolong diperhatikan ya baik-baik, kalian atur waktunya, jangan hanya dipakai untuk main game saja. Silahkan belajar dari rumah, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Nggak usah main saja atau tidur saja. Pergunakan waktu kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main, kapan harus istirahat. Jangan seperti 3-4 bulan yang lalu diberikan tugas lupa. Sekarang begitu diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, dikerjakan langsung dikumpulkan. Yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya. Ya, sekarang itu tidak semuanya orang itu punya kelebihan. Tidak semua orang punya kekurangan. Ya, selalu orang tersebut punya kelebihan dan kekurangan. Jangan melihat orang tersebut itu saya merasa di bawahnya. Jangan iri juga orang lebih mampu kepada kalian. Kemudian yang keempat, yaitu melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan atau tempat tinggal. Ini yang Bu Guru ingin perhatikan kepada kalian. Jangan merasa takut. Semua bisa diatasi, semua ada solusinya. Jangan sampai takut kemudian kalian tidak mengerti, kemudian diam saja. Tidak usah takut. Kalau kalian tidak mengerti, tidak usahlah takut untuk bertanya. Baik bertanya kepada Bapak Ibu guru maupun teman, atau bisa juga dengan solusinya cari di media yang lainnya seperti contohnya Google dan sebagainya. Itu hal-hal yang perlu
Bu Guru sampaikan kepada kalian. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silahkan bertanya, boleh lewat WA-nya Bu Guru, boleh nanti lewat Google Classroom. Sekarang Bu Guru berikan pertanyaan, ada 2, ada tugas. Nanti silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom. Yang pertama, mengapa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Bu Guru ulangi, mengapa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua, buatlah sebuah doa singkat tentang bersyukur. Yang kedua, buatlah doa singkat tentang bersyukur. Sekian penjelasannya Bu Guru. Materi yang Bu Guru sampaikan saat ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Kalian boleh baca-baca lagi sekali kenapa kita harus bersyukur.